Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera semuanya. Yang saya hormati Bapak Aan Muhammad Burhanuddin MA selaku dosen mata kuliah Public Speaking dan teman-teman semuanya yang berbahagia. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Bayan Mardiana. Saya mahasiswi jurusan Komunikasi Penyiaran Islam IAIN Syekh Nurjati Cirebon. Sebelum saya menyampaikan materi yang ingin saya sampaikan, saya punya kutipan. Orang bijak mengatakan, effective leadership is not about making speeches or being liked. Leadership is defined by results, not attributes. Artinya, kepemimpinan yang efektif bukanlah tentang berpidato atau disukai, melainkan kepemimpinan ditentukan oleh hasil, bukan atribut. So, pada kesempatan kali ini, saya ingin membagikan sedikit pengetahuan saya mengenai leadership yang Qur'ani. Kepemimpinan dalam kacamata Islam merupakan salah satu hal yang mutlak dalam kehidupan ini. Karena pada dasarnya setiap manusia yang terlahir di dunia ini, ketika ia telah mencapai usia balik, maka ia telah diamanahi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala sebagai pemimpin, minimal pemimpin untuk dirinya sendiri. Karena pada saat itu ia telah terbebani hukum agama secara penuh, sehingga melihat hal tersebut, hakikat semua manusia yang ada di muka bumi ini adalah seorang pemimpin. Hakikat kepemimpinan dalam Islam sendiri merupakan suatu bentuk tanggung jawab dan bukanlah suatu keistimewaan. Maka ketika berada di dunia ini, seorang pemimpin wajib baginya untuk mempertanggungjawabkan kepemimpinannya tersebut di hadapan manusia dan juga Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dari Ibnu Umar radhiyallahu anhu, sesungguhnya Rasulullah shallallahu alaihi wasallam bersabda, "Kullukum ra'in wa kullukum mas'ulun ar ra'iyatihi." Artinya, setiap kalian adalah pemimpin dan setiap pemimpin akan dimintai pertanggungjawaban atas apa yang dipimpinnya. Hadis riwayat Bukhari Muslim. Hadirin teman-temanku yang berbahagia, Allah Subhanahu wa Ta'ala, Zat yang memiliki keagungan, telah memberitakan kepada kita umat manusia bahwa kitalah satu-satunya makhluk yang paling unggul peradabannya, yang diciptakan oleh Allah dengan amat sempurna, serta dibekali segenap potensi berupa cipta, rasa, dan karsa yang dapat digunakan untuk mengolah bumi ini dan isinya dalam rangka mengemban misi, yaitu untuk menjadi khalifah atau pemimpin di muka bumi ini. Hal ini ditegaskan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam Quran surat At-Tin ayat 4 yang berbunyi, Laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim. Artinya, sesungguhnya kami telah menciptakan manusia dalam bentuk yang sebaik-baiknya. Serta potongan Quran surat Al-Baqarah ayat 30 yang berbunyi, Wa idh qala rabbuka lil malaikati inni ja'ilun fil ardi khalifah. Artinya, ingatlah ketika Tuhanmu berfirman kepada para malaikat, sesungguhnya aku hendak menjadikan khalifah di bumi ini. Hadirin teman-temanku yang dimuliakan oleh Allah. Dari ayat tersebut dapat kita simpulkan bahwa setiap manusia yang terlahir di muka bumi ini, dari yang pertama hingga yang terakhir, mempunyai tugas, yaitu menjadi seorang pemimpin. Setidaknya, dia akan menjadi pemimpin bagi keluarga ataupun dirinya sendiri. Tugas pertama pemimpin yaitu dapat memanajemen atau mengendalikan jiwa, hati, serta hawa nafsunya agar terhindar dari sifat syaitanah, yaitu sifat-sifat yang hanya boleh dimiliki oleh syaitan. Teman-temanku sekalian, kita sebagai umat Islam yang memiliki landasan yang kuat tentang kepemimpinan harus terus berupaya dan berusaha untuk dapat menjelma menjadi sosok pemimpin yang Qur'ani. Artinya bahwa ketika kita menjadi seorang pemimpin, maka kita akan mengedepankan nilai-nilai agung Al-Quran dalam setiap tindakan, sikap, dan kebijakan yang kita ambil ketika menjadi pemimpin. Tentunya seorang pemimpin yang Qur'ani bukan diartikan sebagai seorang pemimpin yang harus terus melantunkan ayat-ayat suci Al-Quran dalam kepemimpinannya. Namun lebih dari itu, seorang pemimpin yang Qur'ani akan selalu mempertimbangkan segala sikap, tindak tanduk, kebijakan, dan pemikirannya dilandaskan Al-Quran. Dan sifat wajib yang harus dimiliki oleh seorang pemimpin yang Qur'ani telah dicontohkan oleh Rasulullah SAW, yaitu memiliki sifat sidik, yang berarti menjunjung tinggi kebenaran, amanah yang berarti dapat dipercaya,
tabligh yang bermakna menyampaikan kebenaran, dan fatonah yang berarti cerdas. Jika setiap pemimpin memiliki keempat sifat tersebut, maka tentunya dapat dijamin tidak akan ada lagi kasus-kasus korupsi, kasus suap menyuap, dan berbagai kasus-kasus lainnya yang rela menggunakan segala cara dan upaya hanya untuk menuju tujuannya, meski hal tersebut melanggar norma dan agama. Hadirin teman-temanku yang berbahagia, kiranya hanya sekian saja yang dapat saya sampaikan. Semoga apa yang saya sampaikan barusan bermanfaat dan dapat menjadi salah satu bahan renungan juga motivasi untuk kita semua, sehingga kita akan berintrospeksi diri dan berupaya menjadi pemimpin yang baik. Kurang lebihnya saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Akhirul kalam, wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.